Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cia Gabriela Bola dengan NIM 20258320. Pada saat ini saya akan membahas tentang analisis kasus hipokalsemia akibat defisiensi zat besi. Pembahasan ini akan meliputi gambaran klinis pasien, mekanisme metabolisme mineral, regulasi hormon, hubungan dengan gejala klinis, serta implikasi diagnosis dan terapinya. Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hipokalsemia akibat defisiensi vitamin D. Tapi sebelum itu, kalian udah tahu belum hipokalsemia itu apa? Aku bantu jelasin ya. Jadi, hipokalsemia merupakan salah satu gangguan metabolisme mineral yang dapat menimbulkan dampak serius pada sistem neuromuskular dan kardiovaskular, mulai dari kesemutan hingga kejang. Selama ini, hipokalsemia lebih sering dikaitkan dengan defisiensi vitamin D atau gangguan hormon paratiroid. Namun, berdasarkan penelitian jurnal terbaru dapat ditemukan bahwa defisiensi zat besi juga dapat berperan dalam terjadinya hipokalsemia melalui mekanisme yang lebih kompleks, seperti gangguan metabolisme vitamin D, disfungsi sel tulang, serta keterlibatan hormon seperti fibroblast growth factor 23 yang mempengaruhi keseimbangan kalsium dan fosfat. Topik ini dipilih karena menunjukkan adanya hubungan yang menarik dan jarang dibahas antara kedua mineral penting, yaitu zat besi dan kalium, yang selama ini dipelajari secara terpisah. Selain itu, pemahaman mengenai hubungan ini sangat penting secara klinis, karena dapat membantu tenaga medis dalam mengenali penyebab hipokalsemia yang tidak umum serta mengetahui diagnosis dan terapi yang lebih tepat. Nah, setelah mengetahui definisi dari hipokalsemia, sekarang kita akan menganalisis bagaimana kondisi tersebut dapat terjadi, khususnya pada kasus defisiensi zat besi. Pada bagian ini akan dibahas analisis kasus klinis terkait hipokalsemia akibat defisiensi zat besi, misalnya seorang pasien perempuan 25 tahun dengan keluhan mudah lelah, pucat, serta mengalami kesemutan dan kram otot. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar hemoglobin rendah, ferritin rendah, serta kadar kalsium serum yang ada juga menurun. Dari gambaran ini, pasien tidak hanya mengalami anemia defisiensi besi, tetapi juga hipokalsemia yang kemungkinan berkaitan dengan gangguan metabolisme mineral akibat defisiensi zat besi. Berdasarkan keluhan klinis dari hasil pemeriksaan laboratorium pasien, dapat dipahami bahwa hipokalsemia yang terjadi tidak berdiri sendiri, melainkan proses akibat dari defisiensi zat besi. Mekanisme hubungan ini akan dijelaskan melalui pathway berikut. Proses utama diawali dari defisiensi zat besi kronis yang dialami oleh pasien, di mana kondisi ini menyebabkan dua jalur gangguan utama. Pertama, defisiensi zat besi menyebabkan penurunan pembentukan hemoglobin. Akibatnya, terjadi gangguan transport oksigen tubuh yang berujung pada anemia. Hal ini menjelaskan keluhan pasien mengapa lemas dan pucat. Kedua, defisiensi zat besi juga menyebabkan gangguan pada enzim dan protein yang bergantung pada zat besi, termasuk yang berperan dalam metabolisme mineral. Gangguan ini berdampak pada fungsi hormon paratiroid atau PTH, baik melalui penurunan produksi maupun resistensi pada organ target. Akibat gangguan fungsi PTH tersebut, regulasi kalsium dalam tubuh menjadi terganggu. Hal ini dapat dilihat dari 3 organ utama. Yang pertama pada ginjal, reabsorpsi ginjal menurun sehingga banyak kalsium yang terbuang. Lalu pada usus, penyerapan kalsium yang menurun akibat terganggunya aktivasi vitamin D menjadi kalsitriol. Dan pada tulang, pelepasan kalsium ke dalam darah juga berkurang akibat gangguan proses remodeling tulang. Selain itu, pada kondisi defisiensi zat besi juga terjadi peningkatan fibroblast growth factor 23 yang semakin menghambat aktivasi vitamin D di ginjal dan memperparah gangguan keseimbangan mineral. Kombinasi ketiga mekanisme tersebut menyebabkan penurunan kadar kalsium dalam darah atau hipokalsemia, seperti yang ditemukan pada laboratorium pasien. Hipokalsemia ini kemudian meningkatkan stabilitas saraf sehingga muncul gejala neuromuskular seperti kesemutan atau parestesia dan kram otot yang dialami pasien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi pasien tidak hanya mengalami anemia akibat defisiensi zat besi, tetapi juga mengalami hipokalsemia yang terjadi akibat gangguan kompleks pada metabolisme mineral
meliputi usus, ginjal, tulang, serta regulasi hormonal. Dengan demikian, pemahaman mengenai hubungan antara defisiensi zat besi dan hipokalsemia sangat penting untuk membantu menegakkan diagnosis secara tepat serta menentukan penata laksanaan yang lebih komprehensif. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hipokalsemia pada kasus ini tidak hanya disebabkan oleh gangguan kalsium semata, tetapi juga berkaitan erat dengan defisiensi zat besi yang mempengaruhi metabolisme mineral, regulasi hormonal, serta fungsi organ seperti usus, ginjal, dan tulang. Pemahaman mengenai mekanisme ini sangat penting dalam membantu pergerakan diagnosis serta menentukan penata laksanaan yang tepat pada pasien. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.